bahwa Nusantara akan kembali berjaya. Itu dimulai dari Bali, Bapak sekalian. Leluhur kita sama, ya, antara Bali dengan Jawa sama leluhurnya. Saya memutuskan, ya, untuk memulai pergerakan Nusantara Group dimulai dari Bali, termasuk nanti ada koin dinasti yang ini akan mewarnai sistem keuangan baru, ya, untuk kembali kepada sistem yang namanya dinasti, kembali ke sistem kerajaan, ya. Ini sistem keuangan yang akan dipelopori oleh raja-raja seluruh Nusantara. Bersama kami, mari sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Matur sukma untuk sambutan yang sangat luar biasa. Ini membuat saya terharu pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua pihak, semua panitia yang sudah menyiapkan acara pada sore hari ini yang cukup meriah. Luar biasa untuk Bali. Yang saya hormati Bapak Gusde sebagai Ketua Desa Wisata Carangsari, sungguh luar biasa tadi sambutannya, membuat semangat bagi kita semua yang hadir pada sore hari ini. Anggota Nusantara Group yang sangat saya sayangi, Bali memang menjadi sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ya, jadi ini sesuatu yang sangat singkat sekali direncanakan. Kebetulan dari tanggal 24 kemarin saya ada event Asia, ya, Coinvest Asia 2 hari. Kita menjadi bagian dari event itu, yaitu cryptocurrency untuk Asia. Dan luar biasa di Bali, yang hadir bukan hanya Asia, tetapi saya melihat seluruh dunia hadir. Ya, Bali punya daya tarik yang sangat luar biasa. Begitu juga saya melihat, ini kalau saya ingat ini menangis Bapak sekalian, ya. Jadi saya mendapat sesuatu bahwa Nusantara akan kembali berjaya. Itu dimulai dari Bali, Bapak sekalian. Ya, kalau orang Solo bilang, ya, kembali, ya, kembali, ya. Jadi, Nusantara akan mulai kembali berjaya. Itu dimulai dari Bali. Karena saya melihat hanya Bali yang sampai sekarang masih menjaga tradisi leluhur, ajaran leluhur. Ya, leluhur kita sama. Ya, antara Bali dengan Jawa sama leluhurnya. Dan saya melihat Bali sebagai awal untuk Nusantara kembali berjaya. Maka pada malam hari ini saya memutuskan, ya, untuk memulai pergerakan Nusantara Group dimulai dari Bali. Nah, pada malam hari ini, ya, kita meresmikan pembukaan cabang sekaligus 5 perusahaan di Bali. Yang pertama tadi disebutkan PT Swandra Mitra Nusantara yang bergerak di bidang tour and travel, umroh dan haji. Kenapa ini nomor 1? Karena Bali terkenal dengan keindahan wisatanya. Dengan adanya cabang PT Swandra Mitra Nusantara di Bali, nanti akan menjadi rekanan semua anggota Nusantara Group dari seluruh Nusantara. Ketika mereka piknik ke Bali, mereka akan
memberikan akomodasi, mengatur semua akomodasinya, menyiapkan semua akomodasinya. Kemudian bagi saudara-saudara di Bali, ketika mau tur ke luar negeri, ya, yang mau berangkat umroh dan haji, ya, tadi dari NTB Mataram sudah menyiapkan jamaahnya untuk umroh dan haji. Nanti bisa melalui PT Swandra Mitra Nusantara. Kemudian bagi Bapak Ibu yang di Bali, yang mau ke India, ya, nanti kita siapkan juga untuk tur ke India, tentunya dengan biaya yang sangat ringan. Ya, kami akan dampingi supaya bisa menjalankan, ya, wisata rohani dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Itulah yang menjadi kerinduan kita semua. Kemudian yang kedua, PT Embun Pagi Nusantara, ya, ini yang memproduksi air kesehatan. PT Embun Pagi Nusantara sudah punya 7 merek, ya, 7 merek yang terdaftar. Dan kabar yang membahagiakan kita semuanya, salah satu produknya tanggal 29 besok menjadi produk utama air minum yang dipakai delegasi Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan. Jadi produksi air kita diminum oleh Bapak Presiden, Menteri, dan juga delegasi dari berbagai negara di seluruh dunia. Ini menjadi kebanggaan buat kita semuanya. Kemudian kemarin Bapak Ibu sudah ada sebagian yang sudah minum, ya, sudah mendapat manfaat dari air kita. Udah ya, ya, semakin sehat, semakin bugar. Dan tadi, ya, Sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Kemudian perusahaan yang ketiga itu PT Embun Segar Nusantara. Ya, ini konsentrasi di produk kesehatan. Ada tepung mata beras merah, ya, untuk kesehatan perut, lambung. Kemudian untuk diet, ini penting sekali karena di Bali setiap hari makannya babi guling, ya, banyak lemak, jadi harus diimbangi dengan, ya, juicing, ya, juicing dari tepung mata beras merah. Jadi yang diambil matanya, ya, tepung mata beras merah. Jadi ini luar biasa khasiatnya. Kemudian ada produk kecantikan, ya, yang nanti semakin cantik, semakin glowing, ya, jadi sehat, cantik, dan tentunya banyak yang naksir nanti, ya. Ya. Oke, kemudian yang keempat itu PT Digital Artaloka Nusantara, ya, nanti ada digital payment, ya, payment gateway, namanya BLNP. Kemudian di PT itu juga nanti banyak program-program, termasuk nanti ada koin dinasti yang ini akan mewarnai sistem keuangan baru, ya, untuk kembali kepada sistem, ya, namanya dinasti, kembali ke sistem kerajaan, ya. Ini sistem keuangan yang akan dipelopori oleh raja-raja seluruh Nusantara. Kami mulai dari dinasti Mataram dan kami nanti akan menggandeng, ya, seluruh raja-raja se-Nusantara. Dan semesta merestui, semesta merespon. Besok sore kami ada kesempatan untuk bertemu dengan raja-raja di Bali. Ya, semesta merestui, semesta merespon kebaikan untuk kita semuanya. Kemudian ada PT Graha Loka Nusantara. Nah, kebetulan direktur utamanya dari Bali, ya, Bli Gustu, ini sebagai direktur utamanya, dan nanti kita akan membangun beberapa
villa dan resort. Ya, di Nusa Penida kita bangun, kemudian Ubud, ada di Tabanan, ada di beberapa tempat. Ini tentunya nanti memudahkan untuk seluruh anggota Nusantara Group yang pengen memiliki atau mempunyai aset yang di Bali, berupa villa, berupa resort yang bisa disewakan. Ya, jadi semakin kesejahteraan semakin nyata. Jadi para anggota setelah berkelimpahan nanti bisa menyimpan asetnya dalam bentuk properti di Bali. Harganya cukup lumayan dan pertumbuhannya juga sangat signifikan. Dan villanya pasti menghasilkan. Tingkat huniannya tinggi seperti yang di tempat ini, Triana Resort ya. Itu full box terus ya. Apalagi nanti dibantu dengan Desa Wisata Carangsari. Nah, kita senang sekali Pak Gusde, kehadiran kami nanti bisa membawa manfaat ya bagi masyarakat sekitar. Itu yang selalu menjadi harapan kami. Kemudian satu lagi PT Bintang Nusantara Mobilindo ya, ini yang bergerak di bidang otomotif ya. Nanti untuk semua anggota bisa memiliki mobil dengan sangat murah ya, nanti didampingi oleh para konsultan-konsultan supaya bisa mewujudkan impian dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Kemudian yang terakhir ya, Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Setelah nanti semuanya sejahtera, jangan lupa pengelolaan keuangan itu penting. Ya, karena selama ini banyak orang cuma orientasinya bagaimana cari uang, tapi tidak pernah belajar bagaimana mengelola uang. Koperasi PLN hadir mendampingi semua anggotanya untuk pengelolaan keuangan, karena ini sangat penting. Ya, kami sering ketemu, setiap hari kami kedatangan banyak orang yang datang dengan bermasalah. Karena apa? Buruknya pengelolaan keuangan. Nanti para konsultan akan mendampingi ya, yang datang dengan segala permasalahan. Kami siap untuk mendampingi sampai masalah itu betul-betul ketemu jawaban. Ya, semuanya menjadi bahagia, menjadi sukacita, dan harapan kita bahwa suki bareng, happy bareng itu bukannya slogan, tetapi betul-betul kita rasakan. Kita rasakan dan menjadi bagian dari setiap kehidupan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa ini saya sangat kuat sekali merasakan aura itu, ya, kebangkitan Nusantara tidak lama lagi. Dan titik awalnya dari Bali. Kembali. Itu yang saya dapat, dan saya yakin bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Kita semua menjadi bagian ya dari titik balik itu. Kita semua yang hadir di tempat ini menjadi bagian dari rencana besar itu. Bali is the best. Bali sangat luar biasa. Ya, sebetulnya dimulai dari saya ini seorang konsultan. Jadi sebagai seorang konsultan, saya menangani banyak masalah orang. Akhirnya ada satu kerinduan dalam hati saya, bagaimana bisa memberi jawaban atas permasalahan banyak orang yang datang kepada saya. Dari banyaknya klien itu yang sudah mengalami pemulihan, akhirnya untuk kami bisa mengetahui progresnya, karena kami akan pantau ya, setiap klien yang datang ke kami akan saya pantau perkembangannya. Maka kami perlukan wadah ya, perlukan wadah. Nah, kami berpikir wadah yang paling tepat itu adalah koperasi. Karena apa? Ada asas kekeluargaan di situ, ada asas kebersamaan. Akhirnya kami membangun koperasi yang berasaskan kekeluargaan tadi, pengelolaan transparan, bagaimana kami mendampingi anggota, kemudian kami memantau perkembangan masing-masing anggota tadi. Ya, dengan sistem kekeluargaan tadi akhirnya banyak
masyarakat yang tertolong, terbantu, dan dari mereka yang sudah tertolong tadi, mereka bercerita gitu loh, bercerita bahwa ada koperasi yang mendampingi dari orang-orang yang terpuruk sampai mereka menemukan jawaban, kehidupan mereka menjadi baik, dan banyak keajaiban di Bali terutama. Jadi ketika saya datang ke Bali pertama, banyak orang sudah mengalami keajaiban. Akhirnya mereka datang ke tempat kami di Salatiga, ya, rombongan nginep, dan mereka cerita banyak keajaiban yang dialami, ya. Karena di samping pendampingan secara teknik, kami juga dampingi secara spiritual. Ini paling penting karena pondasi spiritual itu pondasi, ya. Ketika spiritual itu baik, ya, jiwanya baik, nanti lahirianya pasti baik. Nah, itulah yang kami lakukan selama ini. Kalau ini merupakan cabang keberapa Pak yang di Bali? Sebenarnya kalau cabang secara urutan itu nomor 47, tapi ini kami sedang mereformasi birokrasi, jadi kan ada aturan-aturan baru. Kami akan mulai nyusun masing-masing cabang. Ada sekarang peraturan baru itu ada legalitas dan ada OSSD. Nah, ini kami sedang merapikan ini. Nah, nanti yang termasuk kualifikasi yang nanti berapa cabang kita belum tahu karena sedang digarap oleh notaris. Jadi aturan yang baru bahwa setiap cabang nanti harus ada legalitas dan OSSD. Ini sedang dirapikan. Kalau alamatnya yang di Bali, kantornya di mana Pak? Di Carangsari ini. Oh, di Carangsari. Ya, di Carangsari ini. Jadi kita nanti akan kembangkan, ya. Maka tadi kan kita 5 perusahaan hari ini kita membuka cabang. Salah satunya adalah tadi untuk properti. Kalau syarat menjadi anggota koperasi Bapak seperti apa? Syarat untuk jadi anggota sebenarnya gini. Jadi pertama kalau koperasi itu harus kesadaran, ya, kesadaran. Jadi kami tekankan bahwa justru di anggota kami tidak boleh mengajak orang, tidak boleh mencari anggota. Tapi ketika mereka sudah mengalami kehidupan yang tertolong tadi, sudah bahagia bersama, nah, ketika melihat orang-orang yang masih dalam kesulitan, ya, kita bercerita aja. Dan itu kesadaran. Jadi sadar berkoperasi itu penting, ya. Dan saya tertarik tadi dengan statement Bapak, Bali akan menjadi bangkitnya Nusantara. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Kami dari keluarga keraton, jadi kami merasakan itu bahwa secara spiritual memang Bali ini salah satu yang masih memegang teguh, ya, budaya-budaya tradisional yang tidak terkontaminasi dengan budaya-budaya asing, ya. Jadi inilah yang membuat leluhur itu sangat mencintai Bali, ya, dan pergerakan Nusantara Bangkit dimulai dari Bali. Ini para kaum spiritualis sudah merasakan hal itu, dan saya juga tadi malam itu mendapat sesuatu yang menggetarkan hati saya, ya. Dan mau ada sejarah panjang sebenarnya. Saya masuk ke Bali itu sudah diramalkan oleh seorang manggu, ya, sekitar 10 tahun yang lalu kan itu. Nah, ini nyambung, ya, nyambung, vibrasinya nyambung, frekuensinya nyambung seperti itu. Bagaimana Bapak melihat mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi Bali itu seperti apa? Bali kembali menjadi soko guru, ya, terutama nanti kalau banyak orang melihat dunia ini dengan pesimis, saya melihat sesuatu ini, ya, dunia ini dengan sangat optimis. Ya, Bali dipulihkan bahkan jauh lebih dahsyat dibanding sebelum pandemi. Ya. Kalau visi dan misi koperasi Bapak seperti apa? Sebetulnya visi misi kami sekarang bicara global, ya, Nusantara. Jadi Nusantara Bangkit. Kebetulan saya punya 22 perusahaan, itu semua pakai nama Nusantara. Jadi koperasi itu hanya salah satu bagian, ya, salah satu bagian dari perusahaan kami kan itu. Tapi visi misi global kami adalah Nusantara kembali jaya. Ya, kesejahteraan rakyat itu yang diutamakan, bagaimana menciptakan kesejahteraan, keadilan, kebersamaan untuk menuju cita-cita bangsa yang adiluhung ini kan begitu. Suatu mungkin kebetulan atau memang takdir Tuhan, saya kebetulan produser dari program acara berita Pak. Nama program saya itu Beranda Nusantara Pak. Oh, berarti sama satu frekuensi kita, ya. Satu frekuensi, ya, betul, ya. Mungkin terakhir Pak, pertanyaan saya, untuk harapannya Pak untuk mungkin dengan adanya koperasi di Bali ini, mungkin harapan Bapak seperti apa? Ya, harapan kami bahwa kehadiran kami bisa membawa dampak
bagi masyarakat Bali, ya tentunya dampak bagi kehidupan spiritual yang lebih baik, ya ketenangan jiwa dan kehidupan lahir yang bisa dilihat secara nyata bahwa ada perubahan secara ekonomi, ya perubahan secara pemulihan keuangan. Ya selama ini banyak orang setelah pandemi kemarin banyak mengalami kesulitan di bidang keuangan. Kami hadir untuk mendampingi mereka. Kami hadir untuk Anda. Kami hadir. Apapun kesulitan Anda, masalah Anda, pasti ada jawabannya.